Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, di belakang saya ini Palestina, walaupun sekarang dijajah oleh Israel. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera bebaskan Palestina. Pas lurus dari sini nih, jarak kurang lebih sekitar 10 kilometer ya, itu sudah Danau Tobaria, Danau Tiberias. Di sana dataran tinggi Golan itu sudah masuk Suriah. Jadi saya berdiri di daerah perbatasan. Karena memang tepi sungai Yarmuk yang ada di dataran Yarmuk ini memang sangat dekat sekali dengan perbatasan. Saya berada di titik paling utara yang ada di Jordan. Dan sekali lagi, Bang, Yarmuk ini adalah momen di mana Khalid bin Walid itu menjadi ikon, menjadi cerita. Gitu. Kenapa? Di antaranya lagi, sahabat yang dicintai Allah, Padang ini pernah menjadi saksi bagaimana Khalid bin Walid mampu dengan efisien berdakwah. Dan ini perlu untuk kita ambil pelajaran sebagai seorang dai gitu ya. Ketika Khalid bin Walid berhadap-hadapan dengan pasukan Romawi yang ada di sana, ya berhadap-hadapan dengan pasukan Romawi yang ada di sana, sudah jadi biasanya itu sebelum mulai perang itu ada duel satu lawan satu gitu. Nah itu kala itu Khalid berhadapan karena yang maju akhirnya Khalid, maka pasukan Romawi tidak mau kalah gitu. Bukan mengutus orang yang mungkin ahli duel atau apa enggak, langsung pimpinannya juga Theodorus Georgius yang merupakan ponakan kalau tidak salah dari sang kaisar Heraklius. Panglima perang yang nggak pernah terkalahkan dari Roma. Berhadapan-hadapan dan ketika berhadapan-hadapan terjadi komunikasi lah di antara mereka. Ngomong gitu. Tanya si Theodorus Georgius ini. Khalid, kamu itu dapat julukan pedang Allah. Saya mau tanya, pedang yang kamu pegang itu apakah betul turun dari Tuhan, dari langit? Khalid menjawab. Ini yang tanya, ada yang tanya juga, ini pakai bahasa apa Ustaz? Pakai bahasa Romawi. Khalid jago bahasa Romawi. Dari kecil belajar strategi perang ke Romawi. Khalid. Nah, orang kayanya. Ya kan? Orang kayanya Mekah. Lalu Khalid menjawab, ini pedang bukan pedang dari Allah. Bukan pedang turun dari langit. Ini pedang biasa. Dibuka, ya. Pedang yang ditempa, di tempat orang buat pedang. Biasa saja. Tidak ada beda dengan pedang. Tetapi yang membuat aku mendapat julukan ini dari nabiku. Karena aku sekarang membawa pedang ini mungkin berbeda dengan panglima-panglima yang ada di negeri. Panglima yang ada di negerimu membawa pedang ini untuk membela kehormatannya, untuk membela prestasinya, untuk membela kedudukannya, untuk membela hartanya, untuk membela kekayaannya, untuk membela kelompoknya. Kalau aku menggunakan pedang hanya untuk satu, untuk membela. Tidak pedang ini digunakan untuk membela Khalid, enggak. Tidak digunakan untuk membela jabatan Khalid, enggak. Tidak digunakan untuk membela kekayaan Khalid, tidak. Tidak digunakan untuk membela kehormatan Khalid, organisasi Khalid, tidak. Pedang ini hanya digunakan untuk membela Allah. Membela Allah. Kalau digunakan pedang ini di luar sana untuk menaikkan prestasi seorang, ya, jabatan seorang, segala apa namanya kedudukan seseorang. Ini untuk membebaskan makhluk dari peribadatan kepada hamba, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu. Mendengar kalimat-kalimat yang seperti ini di medan perang ini, itu akhirnya Georgios Tidorus ini bertanya sama Khalid, Khalid gimana caranya? Kalau saya mau jadi seperti orang yang seperti orang-orang yang ada di belakang, menjadi kaum muslimin. Karena merasa bahwa ini yang belum pernah dijumpai selama ini. Banyak Theodorus ini bertemu dengan musuh, ya, bertemu dengan berbagai macam peperangan, tapi nggak pernah melihat muka seperti ini. Jumlah yang sudah jauh kalah tetap saja punya optimisme. Senjata yang jauh kalah tetap punya semangat. Ya. Segala apa yang dimiliki itu dari harta jauh kalah tapi tetap punya optimisme dan harapan gitu. Nggak dijumpai dalam peperangan. Orang peperangan melihat banyak banyak muka, ya. Tapi George Teroris melihat ini nggak pernah muka seperti ini dilihat. Ini pasti ada yang lain. Akhirnya ternyata terjawablah bahwa yang lain itu adalah keimanan. Maka Georgios kala itu mencoba meminta kepada Khalid bin Walid untuk mengajarkan masuk ke dalam Islam, dan akhirnya masuk ke dalam Islam, berubah menjadi pasukan kaum muslimin, berperang, dan di hari itu juga Georgios Theodorus syahid, meninggal dunia di medan ini. Itulah dia salah satu manusia yang belum pernah sholat satu rakaat pun, belum pernah puasa satu puasa pun, bahkan belum pernah mengeluarkan zakat apalagi berangkat haji, tapi masuk ke dalam surga. Jasadnya terbujur di medan Yarmuk ini.
Dan karena keimanannya kepada Allah, mampu untuk bisa menyampaikannya pada jannah, surganya Allah. Dan kita juga bisa lihat, dalam kondisi genting ini, seorang Khalid bin Walid mampu dengan bijak menyampaikan dakwah itu sehingga panglima perang musuh loh, hatinya luruh dengan iman. Karena Khalid bin Walid mendakwahkannya dengan ikhlas. Bukan mendakwahkan supaya punya jabatan, tapi diramai. Bukan mendakwahkan supaya punya kebaikan. Tidak mengharapkan sedikit pun kebaikan dari sang jurus kecuali hanya keimanannya. Dan tidak meminta sedikit pun kecuali dari ketauhidan. Allah lembutkan hati. Allah lembutkan. Maka dakwah itu dengan keikhlasan yang luar biasa dan dengan kebijaksanaan mampu. Beda ceritanya mungkin kalau Khalid langsung menyela, langsung menghina, langsung menghujat. Ceritanya Khalid tidak begitu. Ketika bertanya, dijawab dengan baik. Dijawab dengan baik. Dijawab dengan bijak. Dijawab dengan niat ikhlas. Didoakan. Dan ternyata berhasil membawa. Mudah-mudahan kita juga sebagai dai begitu. Mendapat kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi dai-dai yang mampu memberikan sarana hidayah kepada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.